Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komaria, NIM 2017 411, mata kuliah Manajemen Law Firm kelas G, dosen pengampu Ibu Tinu Dwi Cahyani SH, SHI, MHom. Di sini saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mereview buku tentang Manager the Modern Law Firm, yaitu yang ditulis oleh Laura Epson dan teman-temannya, diterbitkan di New York. Penerbitnya yaitu Oxford University Press, diterbitkan pada tahun 2007. Banyak halaman itu sekitar 238 halaman. Sebelum saya memaparkan atau menjelaskan apa aja sih yang terdapat di daftar isi di buku Manager the Modern Law Firm, di sini saya akan membaca atau menjelaskan mengapa buku ini diciptakan. Buku ini diciptakan yaitu mereka mempunyai pandangan bahwa firma hukum modern itu menawarkan wawasan yang kuat ke dalam dinamika perubahan global firma hukum yang besar untuk mengubah dunia praktek hukum perusahaan. Buku ini unik karena menyatukan bab yang ditulis oleh para sarjana dari organisasi, pasar, dan profesi hukum dengan menganalisis salah satu dari mitra pengelola dari firma-firma tersebut. Buku ini juga merupakan bacaan wajib bagi para sarjana dari profesi hukum, manajer firma hukum, dan profesional serta klien yang hidup dan lembaga-lembaga penting. Baik, slide selanjutnya yaitu daftar isi. Di mana dalam daftar isi tersebut ada 10 bab. Di sini saya akan membacakan dalam bentuk bahasa Indonesia, di mana bab pertama yaitu menjelaskan tentang pendahuluan dan gambaran umum, dan yang kedua yaitu tentang partner, dan bab ketiga yaitu tentang pegawai atau staff, dan bab keempat itu tentang keahlian, bab kelima yaitu hubungan klien dan reputasi, bab keenam itu pendapat, dan bab 7 itu modal, bab 8 itu kontemporer, bab 9 yaitu etika, dan yang bab terakhir yaitu tentang tantangan. Baik, slide selanjutnya yaitu akan menjelaskan per bab. Bab 1 yaitu pendahuluan dan gambaran umum, di mana dalam bab 1 tersebut terdapat pendahuluan yang memuat mengenai bab-bab yang ada dalam buku tersebut, yaitu banyak fokusnya. Salah satunya yaitu seperti partner, pegawai dan staf, klien, keahlian, reputasi, pendapatan modal, etika. Buku ini juga menyoroti beberapa tema-tema umum dan isu-isu khusus yang dieksplorasi sepanjang bagian buku ini. Dan bab kedua yaitu mengenai partner. Dalam bab kedua terdapat poin-poin besar yaitu seperti etos partner, sosialisasi, dan struktur. Persepsi tentang etos partner dapat sangat bervariasi dalam firma hukum, antara junior dan senior, di antara staf pendukung junior dan senior, serta eksternal dengan klien dan dengan calon yang akan direkrut. Sementara etos partner dapat melebur menjadi sekelompok senior yang berbeda menjadi entitas kolektif, eksklusivitas yang sangat menarik bagi mereka yang berpartner. Ketika firma hukum tumbuh dan struktur sistem dan proses sosialisasinya berkembang, manajer senior bertanggung jawab kepada pemilik dan klien mereka untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berfungsi untuk mendukung daripada merusak etos kemitraan itu sendiri. Pada akhirnya tergantung manajer firma hukum masing-masing untuk memastikan bahwa etos partner bertahan dan berkembang. Seperti itu. Bab 3 yaitu mengenai pegawai atau staff.
Dalam bab tersebut, dari semua faktor yang berkontribusi pada kegagalan sebagian besar firma hukum Amerika Serikat untuk memperkerjakan pegawai perempuan dan pengacara yang minoritas. Yang terpenting yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pengecualian dan keterasingannya banyak perempuan dan minoritas merasakan budaya firma hukum tradisional. Dan yang kedua yaitu kesukaan bawaan dari advokat. Memahami kedua tema ini akan menjadi penting bagi advokat di Eropa dan Amerika Serikat yang ingin membangun firma hukum global yang stabil dan sukses untuk abad ke-21. Bab 4 yaitu tentang keahlian. Pada bab ini yaitu ditemukan bahwa modal praktek baru yang dikembangkan melibatkan bahan dan proses pembangunan dapat digeneralisasikan untuk berbagai jenis perusahaan jasa yang profesional. Penulis menyadari perbedaan antara sektor mungkin harus diperhitungkan. Satu perbedaan berkaitan dengan keahlian. Dalam berkonsultasi, keahlian seringkali didasarkan pada modal pengetahuan yang lebih cair, tidak dibatasi oleh pengetahuan hukum. Dan bab kelima yaitu hubungan klien dan reputasi. Pada bab ini itu peneliti banyak menunjukkan bahwa cara firma hukum membangun hubungan berpengaruh signifikan terhadap harga. Perusahaan dengan jangka waktu yang lebih panjang hubungannya cenderung memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan faktor lain seperti biaya transaksi lebih rendah, memungkinkan keuntungan bagi perusahaan dan klien. Dalam bab tersebut yaitu dalam bab ini memungkinkan keadaan klien yang lebih stabil karena perusahaan melakukan trade off atau harga jual beli lebih tinggi pada tarif penagihan untuk bisnis yang berulang, seperti itu. Baik, slide selanjutnya yaitu bab 6 yaitu tentang pendapatan. Di dalam bab 6 ini firma hukum harus membangun kemampuan dalam pendapatan yang baru dalam perusahaan mereka, kayak lebih menjelaskan tentang pendapatannya, seperti itu. Dalam bab 7 yaitu tentang modal. Pada bab ini teori penelitiannya yaitu mengenai dua dimensi utama penelitian, yaitu besar pendapatan ekonomi perusahaan dan persepsi keberlanjutan pendapatan itu sendiri. Bab 8 yaitu mengenai kompetitor. Dalam bab ini, berkompetitor menggunakan strategi perspektif kelompok yang memberikan wawasan teori dan alat statistik untuk lebih memahami persaingan saat ini dan di masa depan di antara perusahaan dalam sebuah industri. Dalam perspektif kelompok yang dengan demikian menyediakan jalan untuk memenuhi tantangan yang berat dari ahli dalam strategi firma hukum untuk memetakan ruang kompetitif dalam hukum yang semakin kompleks dan cepat berubah dalam pasar. Dan bab 9 yaitu tentang etika. Dalam bab ini yaitu mengenai pengakuan dan penerimaan dari kebutuhan untuk rasionalisasi yang lebih besar dari struktur dan prosedur firma hukum. Pengamatan yang sama telah dilakukan untuk layanan profesional lainnya, yaitu oleh perusahaan. Perusahaan harus lebih baik dan dikelola secara lebih formal karena mereka menghadapi persaingan yang agresif dan karenanya lawan lebih besar dan kompleks. Mengandalkan interaksi tatap muka, pemantauan kolegial, dan seringkali manajemen paruh waktu tidak lagi cukup. Dan bab terakhir yaitu bab 10 yaitu tentang tantangan. Dalam bab tersebut budaya yang dibangun tercermin dalam kemampuan berpartnership untuk bekerja sama dalam tim di seluruh praktek dan kantor untuk membangun dan mengelola hubungan klien lokal maupun global, untuk memperdagangkan tindakan
tindakan kebaikan yang lebih besar dalam mencapai tujuan perusahaan dan untuk berkomunikasi serta bekerja secara efektif dalam situasi yang tidak diinginkan. Di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dalam buku tersebut. Kelebihan dalam buku ini yaitu lebih banyak memaparkan fakta karena buku ini mengambil dari penelitian mereka, dan juga buku ini banyak memberikan tips untuk menjadi manajemen law firm yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Kelemahan buku ini yaitu buku ini tidak memberikan bagan antara yang lalu sama yang sekarang, tidak membandingkan kayak gitu. Maka dari situ di sini seharusnya buku ini memberikan bagan perbandingan antara manajemen law firm yang dulu dan manajemen law firm yang sekarang kayak gitu, biar pembaca lebih paham, seperti itu. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.